IPA, Prodi Kimia ingin mewawancarai kakak terkait tugas penyelesaian agama tentang teknologi. Apakah kakak bersedia buat diwawancarai? Bersedia. Sebelumnya, bolehkah kakak memperkenalkan diri dahulu? Perkenalkan, nama saya Naiman Saya. Saya merupakan mahasiswa dari psikologi Universitas Sumatera Utara. Nah, kesibukan saya di sini itu saat ini saya berkuliah dan juga saya mengajar mengajar anak-anak di usia TK sampai remaja. Baik kak, bolehkah saya langsung ke sesi wawancara? Langsung saja ke sesi wawancara. Menurut kakak, perkembangan teknologi pada saat ini seperti apa ya kak? Nah, menurut saya perkembangan teknologi saat ini sama kita ketahui ya, teknologi saat ini itu sangat berkembang. Yang mana kita seringkali pada zaman ini yang terkenal namanya AI. AI ini sangat berkembang, yang mana bisa begitu merediksi suara, itu kita bisa mencari suatu hal yang ingin kita cari. Nah, di situ semuanya menggunakan AI bisa. Dan juga teknologi saat ini itu sangat berkembang ya, dari zaman sebelumnya, yang mana di zaman sekarang itu kita ketahui ada iPhone yang bisa dilipat, terus kamera sekarang ini ada keluaran handphone iPhone 17 yang bagus gitu ya. Karena perlu kita ketahui untuk zaman sekarang ini sangat berkembang untuk pesan untuk bidang teknologi, apalagi dari media sosial juga. Menurut kakak dari media sosial, AI, bagaimana agar teknologi bisa membangun peradaban yang benar dan mulia kak? Nah, justru ketika ada teknologi saat ini yang ketika kita mau memakainya, kita harus bijak dalam memakainya. Kita harus tahu tanggung jawab dan apa sih yang akan kita lakukan dengan menggunakan AI dan media sosial ini. Nah, apakah kita menggunakannya dengan misalnya kita sebagai mahasiswa untuk mencari suatu ilmu atau suatu pekerjaan, tugas yang harus diselesaikan, misal menggunakan AI gitu kan, untuk membantu lebih jelas gitu untuk mengerjakannya. Terus kita sebagai umat Islam, nah kita harus betul-betul memakai teknologi itu dengan gunakan dengan etika yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Kita tidak boleh menyebar berita dengan yang tidak benar, hoax gitu ya, ataupun kita menyebar suatu foto yang tidak bermanfaat terus merugikan orang lain, nah, ataupun yang tadi berikan yang hoax. Nah, itu kan melanggar etika. Nah, kita harus bijak dalam memilah mana yang baik, mana yang benar. Itu sebagai kita sebagai manusia harus bersikap bijak dalam menggunakan teknologi saat ini. Menurut kakak nih, teknologi saat ini itu lagi gimana? Lagi rawan-rawannya atau kayak seperti AI itu? Sekarang teknologi saat ini bagus nggak? AI itu dibuat kayak dakwah dan cerita dakwah gitu. Nah, sebenarnya AI itu bagus ya, apalagi media sosial saat ini gunakan misalkan suatu biar motivasi gitu ya, biar motivasi, biar keimanan sesuatu meningkat. Kita bisa menggunakan AI atau juga media sosial, kita melihat video-video di sosmed kayak video dakwah, terus menambah ilmu kita ketika manusia itu keimanannya lagi turun, lagi dicoba gitu, kita bisa melihat dari perenung kita lah, supaya kita ingat kepada Allah dan juga beribadah kepada Allah kita. Kemudian teknologi sendiri seperti AI ini kan sangat membantu kita ya. Ya tadi seperti yang saya bilang, dalam kita mencari ilmu, dalam kita mau untuk mencari ilmu, baik itu ilmu agama dan ilmu keduniaan, kita bisa mencarinya dari melalui AI atau media sosial gitu.
Kak wawancara pada siang kali ini. Oke, ya, nggak, sudah siap sesi wawancaranya? Sudah Kak. Terima kasih Kak atas waktunya sudah bisa diwawancarai. Baik, sama-sama. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Dan sama-sama. Jadi kesimpulan yang saya ambil yaitu teknologi zaman sekarang mempermudahkan kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti berkomunikasi, pekerjaan, dan pendidikan. Namun, penggunaan harus bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan dan penyalahgunaan. Nah, jadi kita sebagai manusia harus menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Saya setuju dengan pendapat beliau. AI memanglah bagus dan juga bermanfaat, asal digunakan untuk hal-hal yang baik. Dengan cara itu, teknologi bisa membantu memperkuat iman dan menyebarkan dakwah sesuai nilai-nilai Islam. Teman-teman, agar teknologi mampu membangun peradaban yang benar dan mulia, maka teknologi tidak boleh hanya dilihat sebagai alat yang mempermudah kehidupan, tetapi juga sebagai sarana untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral, sosial, dan spiritual manusia, bukan hanya mempercepat produksi atau memperbesar keuntungan dan juga ekonomi. Singkatnya, teknologi akan membangun peradaban yang benar dan mulia jika dikendalikan oleh nilai moral, diarahkan untuk kemaslahan bersama, dan digunakan oleh manusia yang berkarakter, adil, dan juga bertanggung jawab. Tanpa itu, teknologi hanya akan membawa kemajuan fisik, tetapi kemunduran moral. Kesimpulannya yaitu, penggunaan media sosial oleh umat Islam harus disertai dengan kesadaran akan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, dan saling menghormati. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan, mempererat ukhuwah, serta menghindari hal-hal negatif seperti hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Selain itu, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat iman dan dakwah Islam, misalnya dengan membuat konten edukatif, kajian daring, aplikasi Al-Quran digital, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan membuat kesimpulan dari video tersebut. Nah, menurut dari pewawancara yang kami wawancarai, teknologi itu tidak bisa dipungkiri arus derasnya. Jadi, kita tidak bisa menghentikan arus derasnya teknologi. Namun, karena kita sebagai orang Islam, maka kita bisa membuat teknologi itu menjadi lebih baik. Seperti kita itu menyikapi teknologi dengan tidak melupakan akidah kita sebagai orang Islam. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, maka kita harus menjaga sikap kita dalam memakai teknologi. Terima kasih. Menurut pendapat saya tentang wawancara yang kami wawancarai, yaitu kita sebagai umat Islam harus menggunakan teknologi itu dengan menggunakan etika, dan juga kita menggunakan teknologi tidak menyebarluaskan berita yang hoax. Nah, juga harus bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, kita juga harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dalam menggunakan teknologi saat ini.